Maicon fa passare il pallone per Burdisso, traversoni di Burdisso, Crespo salta, poi il pallone per Zanetti, destro, Zanetti, 43esimo, 1-1, e forse il gol più importante della stagione per l'Inter. Sicuramente Fabio, e lo fa il suo capitano su una palla non controllata che è uscita dalla difesa, riesce a metterla giù e incrociarla sul secondo palo, un gol fondamentale. Sepak bola Italia, selain dikenal dengan gaya bermain indah, juga dikenang sebagai kompetisi yang banyak menelurkan loyalis sejati. Dari tanah Italia sendiri, terdapat nama Francesco Totti, Paolo Maldini, hingga Alessandro Del Piero. Sementara satu sosok hadir dengan darah Argentina. Meski tak lahir di negeri pizza, pria bernama Javier Zanetti akan selalu dikenang sebagai salah satu legenda terbaik Inter Milan. Zanetti adalah sosok yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan yang dia lakukan. Dalam hal ini, sepak bola memberi peran yang sangat krusial baginya. Dikenal sebagai bek tangguh dan sangat disiplin, kebiasaan Zanetti sudah tertanam sejak dini. Ryan Giggs, yang kita tahu merupakan legenda abadi Manchester United, pernah berkata bahwa Zanetti adalah bek terkuat yang dihadapinya. Dia bahkan sampai bingung dengan tenaga Zanetti yang seperti tidak ada habisnya. Laga perempat final Liga Champions 1998-99 yang mempertemukan Inter dan Manchester United pun menjadi panggung yang menahbiskan Zanetti sebagai lawan terkuat Giggs. Di mata Giggs, Zanetti berlaga seperti orang yang tidak memiliki hari esok, mati-matian. Ia berlari sepanjang laga dan terbiasa bermain dengan gelandang, sehingga nyaman saat menguasai bola. Ia mahir membangun pertahanan yang betul-betul kokoh. Dia bahkan mematahkan hidungku saat kami bertemu di perempat final Liga Champions. Sebagai bek, ia memberikan segalanya. Jelas Giggs dalam Man United Podcast dilansir Gol. Zanetti benar-benar disiplin dalam mengamankan pertahanan tim. Dirinya adalah pria yang sangat teratur, di mana hal tersebut sampai membuat gaya rambutnya tidak pernah berubah hingga pensiun. Iya, sifat teratur Zanetti tergambar jelas dari model rambut yang ia pilih. Ternyata, model Zanetti memang sudah dipakai pemain yang dijuluki The Tractor ini semenjak kecil. Adalah ibunya yang pertama kali mengenalkan potongan pendek cepak tersebut. Ibunya pula yang mengajarkan untuk merapikannya hanya dengan dipercikan air dan disisir. Tanpa gel, tanpa hairspray, tanpa krim rambut. Saking disiplin dan teraturnya Zanetti, ia akan merasa sangat tak nyaman jika ada sejumput rambutnya yang keluar atau bahkan acak-acakan. Entah itu bermain di hujan badai, melawan angin, atau dalam keadaan panas terik, Zanetti selalu ingin rambutnya teratur. Untuk menjaga keteraturan rambut, selain dengan pergi ke tukang cukur sebulan sekali, Zanetti juga memiliki peraturan yang ketat. Ia tak mengizinkan siapapun untuk menyentuh rambutnya. Iya, aku mengakui bahwa ini agak sedikit gila. Tapi aku tak tahan jika membayangkan ada orang yang membelai rambutku. Bahkan istriku pun tak boleh menyentuhnya. Diakui oleh Zanetti, meski istrinya tak diizinkan untuk memegang rambutnya, ada 2 orang yang diperbolehkan untuk bermain-main dengan mahkota kepalanya itu. Yang pertama adalah Sol, sang putri yang lahir pada 2005. Sementara yang kedua adalah putranya, Ignacio, yang datang ke dunia pada 2008. Namun tetap saja, usai bermain dengan anaknya, Zanetti akan cepat-cepat mengembalikan tatanan rambutnya ke posisi semula. Begitulah Zanetti, bek fenomenal dengan tingkat kedisiplinan tinggi dan memegang teguh nilai keteraturan dalam menjalani hari. Javier Zanetti memang layak dijadikan sebagai teladan oleh pemain manapun. Lahir dari keluarga yang akrab dengan segala kekurangan, Javier Zanetti tumbuh menjadi bocah pekerja keras. Dia lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai tukang batu. Sehari-hari, ibunya juga sibuk dengan pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Kehidupan Javier Zanetti sebagai bocah yang lahir di keluarga miskin juga kian terasa berat
ketika pagi-pagi buta dia sudah harus segera membuka mata untuk mengantar susu dalam botol ke para pelanggan. Katanya, pekerjaan sehari-harinya itu menghabiskan waktu sekitar 4 jam sebelum ia berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Yaneti langsung melanjutkan aktivitasnya dengan berlatih sepak bola. Aku memakai seragam sebagai bocah pengantar susu. Jam 8 setelah selesai bekerja, aku lalu pergi ke sekolah. Selesai sekolah, aku pergi latihan. Dan pada malam harinya, aku benar-benar kelelahan. Sungguh kehidupan yang mengerikan, ujar Yaneti. Meski merasa sangat lelah, kecintaan terhadap sepak bola yang amat tinggi membuat Yaneti menolak berhenti. Bakatnya yang menonjol dari anak-anak lainnya kemudian membuat tim sekelas Independiente meminatinya. Yaneti sempat berlatih di akademi klub tersebut selama kurang lebih 7 tahun. Namun seiring berjalannya waktu, Independiente menolak untuk meneruskan kerjasamanya dengan Yaneti. Hal itu terjadi karena sang pemain dianggap terlalu kurus. Klub merasa khawatir bila mereka hanya akan menghabiskan waktu saja dengan bocah penjual susu tersebut. Di depan Independiente membuat Yaneti merasa sangat sedih dan kecewa. Dia bahkan tercatat tidak memiliki klub untuk berlatih selama kurang lebih 2 tahun. Beruntung, ayah dari seorang temannya datang memberinya bantuan sehingga dia bisa bergabung dengan Akademi Talleres. Di tengah perjuangannya membantu perekonomian keluarga, Yaneti tetap merawat mimpi menjadi pesepak bola terkenal. Dia benar-benar menyandarkan harapan pada olahraga ini untuk bisa mengangkat derajat keluarga. Masalah utamaku selain sepak bola adalah aku harus memikirkan bagaimana pulang ke rumah dengan membawa roti untuk keluarga. Aku selalu kelelahan dan kehidupan masa kecilku mengerikan. Tapi aku terus berusaha. Karena tahu itu satu-satunya kesempatanku menjadi pemain profesional, ucap Yaneti. Perjuangan Yaneti akhirnya temui sinarnya ketika tim utama Talleres memanggilnya pada tahun 1992. Semusim tampil bersama Talleres, Yaneti bermain dalam 33 pertandingan dan mencetak 1 gol. Bakat Javier Yaneti kemudian tercium oleh Banfield pada tahun 1993. Dia bermain selama 2 musim untuk tim tersebut dan segera mendapat panggilan untuk membela timnas Argentina. Dari momen ketika ia bermain untuk timnas Argentina itulah tim-tim Eropa mulai arahkan pandangan kepadanya. Akhirnya, sebuah klub mewah dari Italia yang bernama Inter Milan memberinya kesempatan. Yaneti merasa sangat senang dan selalu bersiap kapanpun dibutuhkan. Pada suatu malam, ketika kami sedang tur di Afrika Selatan bersama timnas Argentina, pelatih Daniel Passarella mengetuk pintu kamarku. Dia bilang, "Javier, Inter Milan ingin membelimu." Kenang Yaneti. Saat itu, presiden baru Inter Milan yang bernama Massimo Moratti yang menunjukkan ketertarikan terhadap bakat Yaneti. Sial bagi Yaneti, kedatangannya di Inter Milan saat itu sama sekali tidak diharapkan. Keputusan sang presiden dalam mendatangkan pemain asal Argentina itu membuat banyak penggemar Inter Milan geram. Sebab mereka menganggap bila Inter hanya menghabiskan uang dengan mendatangkan pemain yang sama sekali tidak terkenal. Yaneti sendiri sangat memahami itu. Pasalnya, dia didatangkan dengan nama seperti Roberto Carlos, Sebastian Rembert, dan Paul Ince. Roberto Carlos ketika itu merupakan bakat muda terbaik yang dimiliki Brasil. Kemudian Sebastian Rembert terus dipromosikan media massa Italia berkat gol fantastisnya di Argentina. Adapun Ince yang merupakan salah satu gelandang terkuat Eropa. Namun bukan Javier Yaneti namanya bila tidak tangguh dan menyerah begitu saja. Dengan segala kesederhanaan, Yaneti hanya bermodalkan kantong plastik yang berisi sepatu ketika pertama kali dipersilahkan masuk ke training ground Inter Milan yang sudah dipenuhi para jurnalis. Melihat fakta tersebut, Yaneti sangat menerima jika nantinya ia akan lebih dulu dipinjamkan. Ketika aku melangkah ke balkon, para supporter seolah tak percaya. Aku baru saja berjalan melewati mereka dan mereka sama sekali tidak tahu siapa aku. Bahkan penjaga gerbang pun sama. Sekali lagi, hal tersebut sama sekali tidak mengusik semangat Yaneti.
Tanpa bermaksud sombong dan tetap rendah hati, Javier Zanetti membuktikannya di atas lapangan. Dia segera menjadi andalan dan bahkan muncul sebagai idola baru tim asal Italia. Buktinya, pemain-pemain hebat yang datang bersamaan dengannya telah lebih dulu hengkang, sementara dirinya tetap tinggal dan terus menjadi andalan Inter Milan. Pada 27 Agustus 1995, Zanetti melakoni debutnya bersama Inter Milan. Dia memang memainkan musim yang kurang baik di awal perkenalannya dengan klub. Trofi pertamanya pun baru datang pada 1998, yakni Piala UEFA. Namun perlahan, semuanya berjalan baik baginya. Zanetti memainkan musim pertamanya sebagai kapten pada tahun 1999. Seterusnya, ia menjadi andalan dalam setiap musimnya dan terus dimainkan dalam setiap laga yang dilakoni Inter Milan. Selama membela Inter, Javier Zanetti membuktikan bahwa ia adalah pemain serba bisa. Ia hampir menempati semua posisi di lapangan, mulai dari bek kanan, bek kiri, bek tengah, gelandang tengah, sayap kanan, sayap kiri, dan penyerang kanan. Zanetti tak segan untuk bergerak mendekati pusat lapangan dan mengubah perannya sebagai gelandang bertahan. Padahal, ruang yang didapat sebagai fullback jauh lebih luas ketimbang gelandang bertahan. Ketangguhan Zanetti tidak bersumber dari kemahiran menekel, tetapi memahami ritme pertandingan. Ia bukan menebak, tetapi membaca kemana lawan menggiring bola. Sosok asal Argentina ini tahu kapan harus meledak, kapan harus tenang. Tak heran jika karirnya panjang. Bersama Inter Milan, Zanetti sukses merengkuh banyak sekali piala. Selama 19 tahun berlari dengan seragam biru hitam, Zanetti telah tampil dalam 858 pertandingan. Kejayaan Inter Milan yang terus beriringan dengan namanya sukses ciptakan 14 gelar, yakni 5 Scudetto, 3 Coppa Italia, 4 Piala Super Italia, 1 Liga Champions, dan 1 trofi Piala Dunia antar klub. Total Zanetti memenangi 16 gelar selama 19 tahun pengabdiannya. Meski popularitasnya terus menanjak, kesederhanaan dan kerendahan hati senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari seorang Zanetti. Maka wajar bila kemudian ia mendapat pujian dari sejumlah pesohor sepak bola seperti Sir Alex Ferguson, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, hingga Pierluigi Collina. Mayoritas orang-orang hebat itu mengatakan bila Javier Zanetti adalah contoh terbaik dari seorang pesepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia telah menunjukkan sisi kepahlawanan yang membuat namanya begitu harum di persepak bolaan Italia. Inter sangat berarti bagiku. Ini adalah klub pertama yang membuka pintu sepak bola Eropa kepadaku. Aku masih sangat muda ketika datang ke sini. Aku pikir tidak banyak klub yang memiliki keyakinan dan kesabaran seperti yang dilakukan Inter kepadaku. Aku akan selalu berterima kasih untuk itu. Untuk beberapa alasan, aku selalu merasa seperti di rumah dan ini adalah alasan mengapa aku tidak pernah berpikir untuk pindah.